Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa muqtadana wa mustafana Muhammadin خاتم النبيين وإمام المرسلين وصاحب الحجج القاطعة والبراهين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان من يومنا هذا إلى يوم اللقاء والدين. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang saya hormati kepada Al-Mukarram wal Muhtaram Khadim Majlis An-Anwar Al-Ustaz Anwar Musaddad, yang saya hormati kepada Al-Habib Abdurrahman Al-Baiti, yang saya hormati di sini banyak sih sebetulnya yang ditulis. Ada Aba Suhermanto, iya, ada Aba Joni, ada Ustadz Dedi dan para asatid yang lain. Ini kan jatah saya 25 menit. Kalau saya sebutkan satu persatu sudah 15 menit nanti. Ya, saya tidak sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada para hadirin, para asatid, para tokoh masyarakat, para hadirat, para jamaah Majlis Al-Anwar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi Ustaz Al-Anwar menanyakan bagaimana sih cara jadi Habib gitu. Ini Abah Suhermanto ini kepingin jadi Habib. Sebetulnya jadi Habib itu tidaklah sebuah hal yang gampang. Bukan gampang, itu memang adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman itu adalah sebuah tanggung jawab dari Allah. Dan bukanlah sebuah keistimewaan yang luar biasa bagi siapapun yang menjadi Habib kalau dia tidak bisa memberikan contoh yang baik. Dan bahkan ada orang yang di luar Habib mungkin bisa menjadi lebih baik daripada Habib kalau dia bisa mencontohkan yang baik tentang agama Islam. Kalau memang jadi Habib itu yang pilihan. Kalau nggak bisa jadi Habib, ya bisa jadi mertuanya Habib. Tadi katanya kalau perempuan ya mau sama saya, tapi kalau jenengan perempuan saya nggak mau, sudah umur berapa? Kalau punya anak nggak apa-apa ya Ustaz ya. Karena dulu Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau itu setelah wafatnya Rasul dan setelah wafatnya Sayyidina Khalifah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau jadi khalifah. Jadi khalifah yang kedua, jadi Amirul Mukminin. Beliau datang kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau melamar daripada anak Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan beliau berkata, "Wahai Ali, aku ingin untuk menikah dengan anak kamu. Tapi sebetulnya aku ingin menikah dengan anak kamu bukan karena aku ingin syahwat, tidak. Umur aku sudah hampir daripada 60 tahun. Sayyidina Umar berkata, cuman aku mendengar daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad mengatakan, kullu sababin wa nasabin yanqati'u yaumal qiyamah illa sababi wa nasabi. Setiap daripada sebab, setiap nasab itu nanti di hari kiamat terputus. Enggak ada nasab. Enggak ada fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan, enggak ada. Kenapa? Karena pada saat itu terhapus. Anak lari dari bapak, bapak lari daripada anak.
yauma yafirrul mar'u min akhihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Pada saat itu setiap anak lari daripada bapaknya, bapak lari dari anaknya, saudara lari dari saudaranya, sahabat lari daripada sahabat. Setiap orang pada saat itu di hari kiamat mereka punya kesibukan daripada masing-masing, sehingga lupa namanya persahabatan, lupa yang namanya nasab. Terputus semuanya kecuali nasabku, kata Nabi, kecuali orang yang ada sambungan dengan aku, kata Rasulullah SAW. Sehingga aku ingin menikahi anakmu wahai Ali, ingin menyambung daripada tali, supaya ada sebab dengan Rasul, supaya ada nasab dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Oleh karena itu, apa yang diinginkan Sayyidina Umar ibn al-Khattab, itulah yang kita inginkan. Pada saat ini ada majlis daripada Al-Anwar. Majlis daripada Al-Anwar ini adalah ingin menyambung daripada sebab dengan Nabi Muhammad SAW. Ingin untuk menyambung tali antara kita dengan Rasulullah, supaya kita diingat oleh Nabi Muhammad SAW. Karena pada saat ini Pak, ini para hadirin, bagi yang sudah tua, yang sudah mendekati, tadi kata Pak Abah Suherman tadi, yang masih muda juga, kita nggak tahu umur manusia. Baru saja tadi dapat kabar di grup, ada anak Syekh Hermania sini, daerah sini, wafat, meninggal, dan umurnya masih berapa, 20, 21 tahun mungkin itu umur. Kita nggak tahu umur kita. Yang namanya ajal, idza jaa ajalhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apalagi Rasulullah SAW mengatakan nanti di akhir zaman, orang itu bakal banyak yang meninggal dalam keadaan tiba-tiba, dan tidak melihat umur tua ataupun umurmu. Oleh karena itu kita sangat dengan Majlis Al-Anwar sebagai sarana kita mendekatkan dan menjalin hubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Maklum zaman sekarang, kalau kita perhatikan solat kita itu, maklumlah, apalagi anak-anak muda, kadang solat subuh itu jam 7, barengan dengan solat dengan berangkat sekolah. Jangankan anak muda, kadang-kadang sudah tua pun juga kadang subuhnya campur subuh sama duhur. Subuhnya nggak bangun, bangunnya duhur. Apalagi kalau lagi deket puasa. Mari sahur langsung tuh kate sembayang tangine ana sing tangi maghrib, ciduk maghrib iki lho. Krungu asyhadu alla ilaha takjil. Apa Majlis Al-Anwar? Aja dikaya aku tok gak teko, Ustaz. Kotaan. Iya ana kotaane, tenang no. Al-Anwar iki danane akeh. Namanya juga musaddad. Anwar musaddad itu semuanya sudah tertutupi dan tercukupi, gitu kan. Jadi majelis ini insya Allah sudah tercukupi semuanya. Nggih Ustaz nggih. Amin ya rabbal. Tenang aja, ada Abah Suherman di sebelah kok itu. Iya. Nah, kalau kita perhatikan salat kita, saya salat 5 waktu berjamaah, tapi banyak sekali di dalam salat kita itu kekurangan. Kadang kita salat mikirnya itu berbagai macam pikiran. Kadang dalam salat kita berbohong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kita kan mengatakan Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillah fataras samawati wal ard. Sesungguhnya aku menghadap kepada Allah, pemilik daripada langit dan bumi. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku itu hanya untuk Allah. Kita tiap hari ngomong begitu, tapi mungkin saya membacakan doa iftitah, mungkin banyak di antara para hadirin yang itu doa iftitah begitu. Padahal sudah berapa tahun kita baca doa iftitah,
kita itu masih nggak paham, membaca tapi tidak bisa memaknai bahwa kita di depan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada ulama mengatakan salat kita itu lebih cepat kepada ukubah, kepada siksa Allah Subhanahu. Kenapa? Bohong kita kepada Allah. Yang kita salat, ya Allah, salat saya untuk Engkau ya Allah, tapi pikiran kita kemana? Pikiran kita ke YouTube, TikTok. Ya, TikTok. Kadang-kadang orang-orang yang ya pikirannya Gojek, pikirannya kerjaan, pikirannya banyak daripada pikirannya. Dari awal sampai akhir salat kita. Bahkan kalau saya tanya, guru saya itu sering berkata begini. Kalau saya tanya, Pak, ini pada salat subuh berjamaah semua enggak? Ya lah, kebanyakan lah, saya anggap orang baik-baik kok. Iya, muridnya Ustaz Anwar ya. Muridnya Ustaz Anwar, orang baik-baik. Salatnya di mana? Di masjid. Saya mau tanya itu. Kira-kira salat subuh tadi pagi, ya, imamnya baca surat apa? Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah ya semuanya baca Al-Fatihah. Salat subuh aja. Jangankan salat subuh, saya tanya maghrib tadi baca apa imam? Hah? Bayangnya. Ini salat kita. Ini salat kita. Tiap hari kita salat. Bahkan tiap hari kita pun gak ngerti apa yang kita kerjakan dalam salat tersebut. Apakah salat itu tidak mendekatkan diri kita kepada ukubah yang namanya azab kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tanpa disertai daripada khusyuk? Al-Imam Al-Ghazali mengatakan begini. Beliau mengatakan begini, orang itu kalau salat tanpa disertai khusyuk, kata Imam Ghazali. Ini beb, ya, kalau kita berbicara ya, kalau kita berbicara sembahyang wae sapi beb. Aja ngomong khusyuk. Tapi Inilah saya ingin menunjukkan kepada para hadirin dan hadirat, majelis yang seperti ini bukan majelis yang biasa, ini majelis yang luar biasa. Ini untuk menyambung kekurangan banyak di antara diri kita. Ya, kata Imam Ghazali, salat itu salat kalau tanpa disertai dengan khusyuk seperti kita memberikan hadiah kepada Allah. Kita salat itu ngasih hadiah. Apa yang kita hadiahkan? Kalau kata Imam Ghazali, kalau kita sholat dengan rukun dan syaratnya semuanya, kita itu menghadiahkan kepada seorang raja, ya, kepada raja seorang perempuan yang cantik luar biasa. Kita hadiahkan. Senang nggak? Senang nggak rajanya? Senang. Tapi kalau tanpa disertai khusyuk, kita seakan-akan menghadiahkan adalah seorang perempuan tapi dalam keadaan sudah mati, bangkai. Mau nggak kira-kira rajanya? Mau nggak? Marah apa nggak marah? Marah apa nggak marah? Gelem kon, wong wedok. Gelem nggak? Tapi mati bisa. Boten yo. Tadi kok bengi kono. Tadi lo. Itu menghadapi perempuan tapi nggak bernyawa. Apakah nggak marah itu raja? Marah. Begitulah kata Imam Ghazali. Sehingga salat-salat, ibadah-ibadah, belum yang lain, belum puasa kita. Ya, belum puasa kita itu, ya kata Rasulullah SAW, ini kan mendekati puasa. Ini supaya ingat ini. Ada Rasulullah SAW mengatakan, khamsun yufattirna shaim. Ada 5 hal yang bisa membatalkan puasa. Kata para ulama, bisa membatalkan pahalanya puasa. Jadi kita puasa tapi nggak ada pahalanya. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak daripada orang yang berpuasa tapi dia cuma dapat dahaga, haus, lapar. Kenapa? Nihil pahalanya. Kok bisa? Ada 5 hal yang bisa menghilangkan pahala puasa. Dari mulai bohong, sumpah palsu, ghibah, namimah, dan yang terakhir inilah yang paling sulit khususnya buat anak-anak muda. Apa? An-nadharu bisahwah. Melihat dengan syahwat. Berapa banyak di rumahnya sekarang nonton televisi, yang dilihat adalah film India goyang-goyang joget. Apalagi sudah banyak sekarang tontonan-tontonan di rumah, nggak pakai tonton TV, di YouTube sudah banyak. TikTok cari yang ndelok TikTok tapi ndelok sing kok ono sing kate cadaran ngene didelok-delok ah.
Mustahil. Nah, kalau Abah Suherman ya nggak tahu, masya Allah ini orang masya Allah. Iya. Mustahil lah. Mustahil buat anak-anak muda. Itu melihat begitu hilang sudah amalan kita. Berapa banyak kita itu di rumah ataupun di tempat-tempat kita menghibain, hilang amalan baik kita. Zakat juga begitu. Berapa banyak orang yang mengeluarkan zakat hanya ingin menunjukkan bahwa dia dermawan dan berbagai macam. Inilah majelis yang seperti begini. Ini menyambungkan kita dengan Nabi Muhammad SAW. Ini yang mengenalkan kita dengan Rasulullah. Majelis yang seperti begini jangan pernah ditinggal. Cuman seminggu sekali. Majelis yang seperti begini, inilah yang akan membawa kita berbarengan nanti masuk ke dalam surga. Semuanya akan masuk surga. Masuk. InsyaAllah yang live streaming juga masuk, Ustaz. Tapi enggak melalui streaming. Enggak, masuk semua sekalian. Biar subscribe-nya nambah, Ustaz. Akhirnya enggak ada yang streaming nanti. Semuanya ini akan bawa golongan masing-masing. Oh ya Rasulullah, nanti di hari kiamat saya dari majelis Al-Anwar ya Rasul. Apa? Solawatan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya itu banyak mengisi daripada majelis-majelis yang seperti. Bahkan saya juga punya majelis. Setiap ada majelis solawatan, dimanapun majelis tersebut dibuat, apalagi yang mulai mingguan atau bulanan, maka tempat tersebut itu mulai terlihat kebaikannya. Yakin itu dan pasti. Saya ada daerah sana jauh, saya tidak sebutkan tempatnya itu. Dulu ya Allah, banyak yang mabok. Kalau sudah darah itu, burung darah, apa namanya? Lomba tetean. Apa bahasa Jawa niku lali aku. Iya, ngetren doro iku ya. Ngetren doro iki ya, nggih. Itu tiap sore rame lagi ngetren doro. Alhamdulillah ada majelis. Satu minggu sekali. Walaupun mereka yang ngetren doro gak teko majelis sih, tapi mereka lama kelamaan juga berkurang. Mulai berkurang dan mulai hilang. Sedikit demi sedikit. Itu manfaat daripada majelis-majelis yang ada seperti begini. Rahmatnya itu dari turun, maghfirah Allah Subhanahu wa taala turun, nyambung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun, enggak sekarang nanti. Tengok peristiwa daripada Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasulullah itu penyebab salah satunya beliau diisrakan dan dimi'rajkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi Muhammad itu diisrakan karena beliau itu terkena sebuah musibah yang luar biasa, yang tidak pernah terjadi musibah seperti itu kepada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah itu pernah ditanya oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Pada saat beliau itu dalam peperangan Uhud, beliau jatuh ke dalam selokan, kemudian gigi geraham beliau itu sampai rompal, kemudian pipi daripada beliau itu sampai robek, kemudian wajah daripada beliau tertutup dengan yang namanya darah. Nabi Muhammad luar biasa, Rasulullah SAW terluka luar biasa. Kemudian Sayyidatuna Aisyah berkata, "Kalau ya Rasulullah, engkau dalam peristiwa Uhud sakit badan dan rohani." Jelas. Kenapa? Karena paman beliau wafat, Sayyiduna Hamzah ibn Abdul Muttalib. Sayyidina Hamzah yang paling dibanggakan dan paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Saking cintanya kepada Sayyidina Hamzah, yang membunuh Hamzah ibn Abdul Muttalib siapa? Wahsy. Wahsy itu masuk Islam. Setelah itu masuk Islam, datang kepada Rasulullah dan masuk ke dalam agama Islam. Tapi Rasulullah mengatakan, kenapa? Ketika melihat Wahsy itu, Nabi Muhammad itu ada dalam hatinya itu rasa sakit. Rasulullah mengatakan, ghayyib anni wajhaka ya Wahsy.
Kamu boleh masuk Islam, tapi kamu jangan nemui diri saya. Kenapa? Sedih Nabi Muhammad itu ketika wafatnya daripada Sayyidina Hamzah ibn Abdul Muttalib. Dalam peristiwa Uhud itu adalah peristiwa yang paling sulit. Tapi Sayyidatuna Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kira-kira dari peristiwa Uhud apakah sesuatu yang paling melebihi daripada peristiwa Uhud? Kalau ada ya Aisyah, menurut aku ini yang lebih, yang lebih menyakitkan apa? Peristiwa di Taif. Peristiwa di Taif. Mungkin kita sudah sering banyak mendengar daripada hal itu, di mana Rasulullah dilempari sampai beliau berdarah-darah, dianggap orang gila, anak-anak kecil ngelempari daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad bersama dengan Zaid bin Harithah, kemudian turun malaikat Jibril dengan membawa malaikat penjaga gunung. Kemudian Rasulullah SAW diberikan pilihan, ya Muhammad, ya Rasulullah, ini malaikat penjaga gunung sudah siap kalau ingin dibalik itu Taif. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Ya, kita sering dengar daripada kisah ini. Ya, Rasulullah mengatakan, jangan. Aku ingin salah satu di antara nantinya mereka itu memeluk ke dalam agama Islam. Mungkin kita sering dengar daripada, tapi satu yang saya perhatikan, bahwa doa Nabi ini enggak terjadi pada saat itu, tapi beberapa tahun setelahnya. Begitulah majelis yang seperti begini. Majelis yang seperti begini, doa, rahmat, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita tidak lihat langsung nanti hasilnya. Tapi akan datang suatu saat, sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, maka akan mendatangkan daripada kebaikan kepada seluruh daripada penjuru. Bukan tidak mungkin majelis Al-Anwar ini akan memenuhi daripada seluruh jalan-jalan yang ada di Sidoarjo. Amin. Amin. Saya tadi diomong gurunya Ustadz Anwar ini, sebetulnya bukan saya ini, bukan gurunya. Iya, beliau ini tawadu aja. Nggih, Bah. Yang beliau tawa. Ini calon-calon guru-guru yang Masya Allah, yang tawadu, yang rendah hati. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, amin. Mudah-mudahan diberikan kelancaran rezekinya, amin. Mudah-mudahan ya diberikan istri dan anak-anak yang soleh dan soleha, amin. Istri-istri, ya istri-istri apa istri satu aja? Istri-istri. Ini ada ini nyonyanya. Ini yang ngomong Ustadz Anwar sendiri ya, istri-istri, amin. Loh. Ya, ini majelis yang seperti begini, itu akan kita lihat tampaknya, hasilnya bukan pada saat ini. Jangan takut, jangan bingung. Majelis-majelis yang besar itu aslinya dari kecil-kecil. Dan jangan pernah lihat berapa jumlah yang hadir dalam majelis tersebut. Karena yang turunnya rahmat akan mengenai daripada semuanya, akan memberikan dampak yang positif. Rahmat dari Allah Subhanahu, apalagi dengan namanya majelis salawat menyambungkan dengan Nabi besar Muhammad SAW. Satu yang ingin saya sampaikan, ini sudah 30 menit ini, 30 menit lebih ini. Satu lagi, ada yang mau doa cari istri. Oh, antum belum? Hah? Belum apa sudah, tapi nambah. Oh, mau nambah. Bareng-bareng ya doanya ya. Bareng-bareng ya. Jadi ini dengan nambah saya ju. Jangan-jangan ini live streaming ini di rumah ngeliat ini nanti. Saya kasih tambah satu. Ini satu hikmah di mana kita bisa menyambung hubungan dengan orang-orang besar, dengan para anbiya, dengan para rasul. Nabi Musa itu ketika beliau selesai ya berbicara dengan Allah di gunung Tursi, beliau berbincang-bincang dengan Allah. Begitu pulang Nabi Musa, beliau itu memakai hijab. Kenapa? Karena kalau tidak memakai hijab, maka setiap orang yang melihat Nabi Musa pingsan. Enggak kuat cahayanya, luar biasa. Ya. Malaikat Jibril, ya, Anda tahu malaikat Jibril itu besarnya luar biasa.
besarnya luar biasa. Rasulullah pernah diperlihatkan ketika Nabi Muhammad meminta, ya Jibril, arini, tunjukkan kepadaku bagaimana bentuk kamu. Itu pada saat awal Nabi Muhammad SAW, di mana beliau masih di Mekah, dan pada turun daripada awal-awal wahyu itu. Diperlihatkan oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu mempunyai 60 sayap. Kanan 60, kiri 60. Satu sayap itu menutup dunia dan segala isinya. Satu sayap sih. Begini bentangan dunia dan segala isinya. Besarnya luar biasa itu malaikat Jibril. Sampai dikatakan dalam periwayatan tersebut, Rasulullah melihat aslinya malaikat Jibril, pingsan Nabi Muhammad SAW pada saat itu. Ya, malaikat Jibril itu saking kuatnya, beliau itu adalah malaikat yang diberikan perintah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk menghancurkan kaum Nabiullah Lut ala nabiyina wa alaihi afdhalus salati wa taslim. Bagaimana caranya? Dihancurkan oleh malaikat Jibril itu kaum Nabiullah Lut. Bumi ini diangkat, dikeruk oleh malaikat Jibril sampai 7 lapis bumi, diangkat begini terus dijatuhkan. Wa ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud. Itu balik oleh malaikat Jibril. Luar biasa itu kuatnya malaikat Jibril. Tapi dalam sebuah peristiwa Isra dan Mi'raj, ketika Nabi Muhammad naik ke atas, kon mulai itu sampai langit ke-7, naik lagi terus, ya, naik lagi sampai namanya Sidratul Muntaha. Tahu Anda Sidratul Muntaha? Sidratul Muntaha itu, Pak, itu adalah pohon yang ada di bawah arsy. Satu daunnya saja, satu daun satu dari pohon tersebut itu menutup seluruh dunia, seluruh alam semesta dan isinya. Bagaimana bentuknya? Enggak bisa akal kita menggambarkan. Itu Sidratul Muntaha. Naik lagi ke arsy, naik lagi ke atas arsy sampai ke tempat di mana Rasulullah bisa mendengar tulisan pena Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mendengar. Naik lagi ke atas. Sampai mau naik ke atas, malaikat Jibril berhenti. Malaikat Jibril berhenti, Pak. Kata malaikat Jibril, "Ya Rasulullah, ilahuna. Sampai sini aku bisa ngantarkan ya Rasul. Likullin minna maqamun ma'lum." Setiap kita itu punya kedudukan masing-masing. Lau taqaddamtu khatwatan, kalau aku satu langkah maju ke depan, lah taragat, aku pasti akan hancur, terbakar, enggak kuat. Kenapa? Dengan cahaya Allah, hancur dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa ingin berbicara dengan Allah, mau ketemu dengan Allah, enggak bisa, pingsan Nabi Musa, enggak kuat. Tapi Nabi Muhammad diberikan keistimewaan. Rasulullah diberikan kekuatan. Satu-satunya nabi, satu-satunya rasul yang bisa berjumpa langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dunia enggak ada yang lain. Kalau ada orang mengaku bertemu di dunia dengan Allah, maka dia kafir dan murtad. Dalam keadaan terjaga. Ya, dalam keadaan terjaga. Kalau dalam mimpi banyak. Makanya peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi, kalau dikatakan bahwa itu cuman sekedar di mimpi, itu banyak wali-wali yang bertemu dengan Allah tapi dalam mimpi. Seperti Imam Ahmad Ibnu Hanbal, bukan sebuah mukjizat yang luar biasa dari Nabi. Enggak, Rasulullah dengan kedua matanya melihat dengan ruh, jasadnya, badannya, Nabi Muhammad melihat langsung, dan itulah mukjizat yang luar biasa yang diterima oleh Nabi. Berarti Rasulullah itu diberi malaikat Jibril melebihi kekuatan Nabi Musa, melebihi daripada kekuatan alam semesta sampai bisa bertemu dengan Allah. Kalau Nabi Muhammad itu memang luar biasa. Tapi yang ingin saya sampaikan, siapapun yang bersambung dengan Nabi Muhammad
akan diberikan kekuatan oleh Allah. Nabi Muhammad bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala tidak dalam keadaan beliau itu melepas pakaiannya, tidak. Sandal beliau pakai, pakaian beliau pakai, ya, baju beliau pakai. Sandal yang cuman harga 200.000, 300.000, baju yang cuman harga 500.000. Bagaimana bisa kuat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Enggak terbakar, enggak seperti malaikat Jibril satu langkah terbakar habis. Ini enggak, kuat deh. Bahkan sandalnya dipakai oleh Rasulullah SAW. Disebutkan dalam Sahih Bukhari, ada sebagian ulama mengatakan enggak mungkin Nabi Muhammad membawa itu sandalnya, karena Nabi Muhammad adalah orang yang paling berakhlak dan paling mulia. Kemudian dia mimpi bertemu dengan Rasulullah. Kamu baca dalam Sahih Bukhari, kamu lihat di situ bahwa aku naik ke atas, kata Nabi, dan aku bawa itu sandal. Sandalnya Nabi naik, bajunya Nabi naik. Berarti punya kekuatan luar biasa. Dari mana sumber kekuatan? Dari Nabi Muhammad. Maknanya, kalau kita bisa sambungkan diri kita dengan Nabi Muhammad, kita pasti kuat. Kalau kita sambungkan diri kita dengan mendekatkan diri kepada Rasulullah SAW, kita pasti kuat. Kita hidupkan daripada sunnah Nabi, kita hidupkan berbagai macam daripada hal-hal yang bisa mendekatkan diri kita, pasti Anda akan menjadi orang yang aman dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Majlis An-Anwar ini bisa menyambungkan diri kita dengan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Rasulullah meridai daripada majlis ini, meridai daripada kita semua, dan meridai semua daripada majlis-majlis salawat. Mudah-mudahan majlis-majlis salawat dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Majlis-majlis ta'lim dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap mudah-mudahan majlis-majlis yang seperti ini bisa mengarahkan, mengajak seseorang untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar asyik bersolawat, tapi insyaallah pulang dari majelis ini yang belum solat isya langsung solat isya. Besok solat subuh berjamaah. Bukan hanya sekedar kita senang daripada solawatan, tidak, akan tapi juga mengarahkan. Karena itulah manfaat daripada majelis solawat. Semakin kita banyak solawat, ada manfaatnya, kita semakin baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau seandainya kita hadir dalam majelis, terkadang masih solatnya bolong-bolong, maka ada sesuatu di dalam majelis solawat itu yang Anda tidak ikuti adab dan akhlak dan moralnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan daripada hati kita, menghidupkan daripada nurani kita, menghidupkan daripada majelis ini, menghidupkan daripada seluruh yang bertanggung jawab dalam majelis ini di dalam kebaikan. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kesehatan, kemakmuran, dilancarkan daripada rizkinya, amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridhal inayah, innahu ala ma yasha'u qadir wa bil ijabati jadir, wallahu a'lam bissawab. Mohon maaf kalau melebihi daripada targetnya.